Bapak Ibu, Shalom, selamat pagi. Kita ketemu lagi pagi hari ini untuk merenungkan firman Tuhan. Setelah seharian kemarin kita tidak bisa kita tidak ketemu, dan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Amsal pasal 25 ayat 8 sampai 12. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari yang baru. Di penghujung minggu ini kami boleh datang bersekutu kembali untuk mengucap syukur dan terima kasih serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari ya Tuhan, hadirlah bersama-sama dengan kami, sertai kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus itu, lalu bersabdalah bagi kami. Amin. Bacaan dari Amsal pasal 25 ayat 8 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Apa matamu lihat, jangan terburu-buru kau buat perkara pengadilan, karena pada akhirnya apa yang engkau dapat lakukan kalau sesamamu telah mempermalukan engkau? Belahlah perkaramu terhadap sesamamu itu, tapi jangan buka rahasia orang lain, supaya jangan orang yang mendengar engkau akan mencemooh engkau, dan umpat terhadap engkau akan tidak hilang. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Teguran yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Demikian firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kata-kata yang keluar dari mulut itu terkadang menyenangkan, juga terkadang menyakitkan, sehingga orang bilang ya, lidah itu tajamnya seperti silet. Nah, kitab Amsal pada prinsipnya adalah sebuah kitab yang memberi pelajaran kehidupan. Hubungan dan pergaulan kita dengan sama adalah bagian dari kehidupan itu. Bagian paling penting dari pergaulan adalah hal berbicara atau berkata-kata. Bergaul tanpa sama sekali sama sekali tidak mengeluarkan kata-kata terhadap seseorang yang lain adalah hal yang aneh sejak awal. Kita sering bertemu dengan orang yang menganut paham hedonisme, yakni mengejar kenikmatan dan kepuasan ego sendiri. Bahkan di dalam hal berkata-kata, orang seperti ini berpendapat bahwa yang penting adalah lepas dari semua tekanan emosi. Kalau pelepasan itu harus menjadi terjadi dengan mengeluarkan kata-kata kasar, bahkan ucapan yang tidak pantas, asal setelah itu kita merasa puas karena telah mengeluarkan semua unek-unek. Ini sebetulnya egoisme pribadi yang dikemas dalam kata-kata yang kelihatannya rasional dalam pergaulan era milenial. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam banyak kesempatan kita semua terkadang tidak sadar bahwa kata-kata yang kita keluarkan itu baik atau tidak, kira-kira dia menyakiti orang atau tidak. Kata-kata sih sebenarnya kalau kita bilang menyakiti atau membuat orang tersinggung secara fisik sih tidak, tetapi terkadang itu terdengar oleh telinga dan dia menyakiti hati. Nah, sehingga Amsal mengatakan kepada kita bahwa apa yang dikatakan Amsal atau yang disampaikan oleh Salomo berdasarkan pengalaman, bahwa perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah pinggan apel emas. Ini menarik karena Salomo dalam pengalamannya mencoba untuk dalam menuliskan kitab Amsal ini, dia belajar dari pengalaman bahwa kapan dia harus berkata-kata, kapan kita harus diam, kapan mungkin kita hanya sekedar tersenyum saja, dan kita juga harus menghindari diri kita dari kebenaran pribadi. Karena ketika kita berprinsip bahwa apa yang kita katakan ini benar, ya
tidak salah juga, tetapi bukan berarti bahwa kebenaran kita itu lalu kemudian kita paksakan dalam bentuk kata-kata kepada orang lain. Nah, beda halnya dengan ketika kita menegur dan mengingatkan orang atau menasihati orang. Itu berbeda. Karena ketika kita menegur dan menasihati itu karena kesalahan yang terjadi di depan mata kita. Tapi lain halnya ketika kita mengumpat orang, memarahi orang hanya karena informasi yang kita dengar tidak jelas atau karena informasi yang kita tangkap hanya sebatas penglihatan tetapi kita tidak mendengar secara langsung. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita diajak bersama untuk selalu berhati-hati menjaga kata-kata yang kita pakai dalam berkomunikasi dengan siapapun. Yang terpenting adalah bagaimana kita mempersiapkan kehidupan kita di hari ini. Yaitu mari kita bersiap untuk menghadapi aktivitas kehidupan hari ini, dan yakinlah bahwa ada begitu banyak orang yang tertolong ketika kata-kata kita menambah semangat dan daya juang mereka dengan memotivasi, memberikan penguatan. Itu adalah hal yang terpenting. Itu sama seperti kata-kata dari Tuhan dalam firman-Nya, menolong kita menghadapi perjuangan hidup untuk meraih berkat. Karena banyak kesempatan kita, banyak orang yang terjatuh dan membutuhkan semangat dan motivasi. Motivasi itu ya kehadiran kita. Tanpa kehadiran kita cukup dengan kata-kata pun itu bisa memberikan semangat dan motivasi. Seperti saat ini ketika kita bisa saling memotivasi satu dengan yang lain, semangat, kita mengucapkan salam sehat, kita ya bersama-sama berempati. Ketika orang berempati itu berarti orang juga hati-hati dalam mengeluarkan kata-kata karena dia merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Jadi mari lewat firman Tuhan ini kita bijak-bijaklah untuk menjalani kehidupan ini dengan terus menjaga kata-kata kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Nah Bapak Ibu, kita berdoa di Jemaat Sektor Pelayanan 3, keluarga Bapak Hendra Susanto, keluarga Bapak Raden Nanang Baliarta, keluarga Bapak Heri Ferdinand Peltmi Baun, keluarga Bapak Yesua Heri Mulyadi Jalimun, dan keluarga Bapak Yudi Prasetyo. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami untuk berhati-hati dalam berkomunikasi, dalam menyampaikan kata-kata, pesan, bahkan mengucapkan sesuatu kepada orang lain, karena itu bisa menyakiti. Tapi panggilan kami sebagai orang percaya adalah bagaimana kami mengambil waktu dan posisi yang tepat untuk menyampaikan kata-kata, sehingga seperti kata Salomo dalam Amsal bahwa ya waktu yang tepat untuk berkata-kata itu seperti apel emas dalam pinggan. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami tahu bahwa sebagai manusia kami punya kekurangan dan keterbatasan. Kami terkadang tidak menyadari diri kami lewat kata-kata kami ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, tolong kami, beri kami hikmat agar dapat berkata-kata dengan baik dan menjaga setiap kata yang kami sampaikan kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sampai dengan pagi hari ini. Kami berdoa juga secara khusus bagi kehidupan persekutuan umat Tuhan di Jemaat GPIB Shalom dan Pasar. Bapak berkati terutama keluarga-keluarga kekasih yang ada di sektor pelayanan 3. Keluarga Bapak Hendra Susanto, Bapak berkati Bapak kekasih ini di dalam kehidupannya, dalam tanggung jawabnya sebagai suami, sebagai orang tua, juga dalam tanggung jawab tengah-tengah jemaat, dalam kepercayaan diberikan sebagai bagian dari panitia pembangunan. Bapak berkati Bapak kekasih ini dengan usaha dan pekerjaan yang beliau jalani sampai dengan saat ini ya Tuhan.
Walaupun memang di tengah-tengah pandemik ini tidaklah mudah ya Tuhan, tapi kami percaya sungguh ya Tuhan bahwa kasih-Mu akan selalu menyertai, memberi kekuatan dan kesehatan bagi Bapak Hendra Susanto. Demikian juga istri terkasih, Bapak berkati dalam mendampingi suami dan anak-anak, beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu ya Tuhan dalam kehidupannya. Ketiga anak kekasih di dalam kehidupan mereka, Bapak berkati juga ya Tuhan Jevon dalam tanggung jawabnya sebagai seorang yang sementara berproses untuk menjadi tenaga medis yang betul-betul bertanggung jawab dalam tugasnya. Bapak beri dia kekuatan dan kesehatan selama menjalani tugas dan tanggung jawabnya. Jaga pelihara, jauhkan dari segala hal yang tidak berkenan ya Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, Bapak berkati anak kekasih Helda dan juga Farel dalam aktivitas dalam seluruh kehidupan mereka. Bapak beri kekuatan dan kesehatan juga. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa bagi keluarga Bapak Raden Nanang Baliarta. Bapak berkati Bapak kekasih ini juga, beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu dalam kehidupannya, terutama dalam tanggung jawab tengah-tengah keluarga bersama istri dan kedua anak kekasih. Istri terkasih Bapak berkati juga dalam tanggung jawab sebagai istri dan orang tua bagi kedua anak kekasih, beri hikmat, beri kekuatan, beri kesehatan juga. Bagi Riko dan dia Bapak berkati juga dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam masa muda mereka. Beri kekuatan, beri kesehatan, berkat-Mu juga Tuhan limpahkan dalam kehidupan kedua anak kekasih ini ya Tuhan. Kami berdoa bersama dengan keluarga Bapak Heri Ferdinand Baun ya Tuhan. Bapak berkati juga beliau dalam pekerjaan, terutama usaha yang dijalaninya ya Tuhan. Beri hikmat, beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu juga ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa bagi anak kekasih yang mempersiapkan diri untuk menerima peneguhan CD besok hari ya Tuhan. Bapak berkati dia di dalam masa mudanya bersama dengan saudara kekasihnya. Biarlah mereka juga boleh bertumbuh dalam anugerah dan penyertaan Tuhan, diberikan kekuatan dan kesehatan, dilimpahkan berkat-Nya ya Tuhan. Demikian kami berdoa juga ya Tuhan bagi istri kekasih dalam mendampingi suami dan anak-anak. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, beri hikmat dan kebijaksanaan juga, sehingga dalam sukacita ia dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, berdoa juga bagi kehidupan keluarga Bapak Yesua Jalimun ya Tuhan. Bapak berkati beliau dalam pekerjaannya juga, beri dalam tanggung jawab tengah-tengah keluarga ya Tuhan. Beri sehat dan kuat, limpahkan berkat-Mu juga. Istri kekasih Bapak berkati juga, beri kekuatan dan kesehatan, limpahkan berkat-Mu juga dalam kehidupannya. Kedua anak kekasih dalam kehidupan keluarga ini ya Tuhan. Bapak berkati mereka dalam studi, dalam pertumbuhan mereka. Adit bersama dengan kakak terkasihnya ya Tuhan. Biarlah mereka juga diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, dilimpahkan berkat-Mu juga ya Tuhan. Demikian kami berdoa juga bagi keluarga Bapak Yudi Prasetyo. Bapak berkati juga beliau dalam tanggung jawab, dalam pekerjaan, dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu ini ya Tuhan. Bapak beri hikmat, beri kekuatan, beri kesehatan. Demikian juga dengan istri terkasih dalam pekerjaan, dalam mendampingi suami dan anak-anak, juga dalam tanggung jawab sebagai BPPJ. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan juga, limpahkan berkat-Mu dalam kehidupannya. Demikian juga ya Tuhan bagi kedua anak kekasih ya Tuhan, dalam kehidupan mereka, dalam masa muda mereka ya Tuhan. Bapak berkati dalam merencanakan masa depan kedua anak kekasih ini. Biarlah mereka bertumbuh juga di dalam kasih, anugerah dan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kehidupan jemaat-Mu hamba pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Bapak berkati juga dalam aktivitas di sepanjang hari ini, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam tugas dan tanggung jawab
yang dikerjakan maupun dalam keberadaan di rumah, dan harus menjaga kesehatan masing-masing ya Tuhan, agar kami boleh tetap sehat dan boleh menikmati setiap berkat di tengah-tengah pandemik ini ya Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang terbaring sakit di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Berdoa bagi Pak Sri Marmo, juga bagi Oma Swecejo dan Bapak Ibu kekasih yang lain. Bapak berkati dalam kehidupan hari lepas hari ya Tuhan, terutama dalam proses pemulihan dan pengobatan yang sementara dijalani. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa tangan-Mu juga akan melawat setiap janda, duda, anak yatim piatu, mereka yang berusia lanjut. Biarlah mereka juga diberikan semangat dan sukacita, karena Tuhan setia memelihara, memberkati, dan menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, jemaat-Mu yang dengan setia memberikan persembahan-persembahan syukur. Tuhan pimpin dan sertai, Tuhan berkati, agar berkat Tuhan juga melimpah, dan apa yang mereka berikan tidak membuat mereka berkekurangan. Kami berdoa ya Tuhan bagi kehidupan persekutuan dan agenda pelayanan akan berlangsung hari ini dan besok hari, baik persiapan penggembalaan CD yang akan berlangsung pada sore nanti, rapat PHM yang akan berlangsung pada jam 10 pagi nanti, dan juga pelaksanaan peneguhan CD yang akan berlangsung besok hari. Tuhan pimpin dan sertai, biarlah semua berjalan dalam terang kasih dan kehendak-Mu. Berkati semua orang yang akan bertugas, baik di Diaken, penatua, pemandu lagu, organis, dan juga tim multimedia yang akan mengambil bagian dalam pelayanan ini. Bapak berkati juga ya Tuhan Diaken, penatua, pengurus pelkat dan komisi, Saudara Hesron, karyawan kantor, dalam pelayanan yang dijalani di tengah-tengah jemaat-Mu. Kami berdoa juga bagi panitia pembangunan dalam merencanakan proses pembangunan yang akan dimulai rencananya pada tanggal 6 Juli. Biarlah semua boleh berlangsung dan itu menjadi rencana Tuhan. Berdoa juga bagi panitia malam dana ya Tuhan. Kami percaya sungguh bahwa Tuhan akan menyertai dan memberi hikmat untuk mempersiapkan waktu yang tepat, karena kami harus memastikan situasi dan kondisi dunia ini kembali normal dulu ya Tuhan, dan itu tidak mudah ya Tuhan. Untuk itu Bapak berkati agar kami boleh sungguh-sungguh dengan sukacita mempersiapkan segala sesuatunya ke depan nanti. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami berdoa dan menyerahkan bangsa dan negara ini. Tuhan pimpin dan sertai. Berkati Bapak Presiden dan seluruh jajarannya, seluruh Bapak Gubernur dan seluruh jajarannya di Provinsi Bali ini. Demikian juga Bapak Wali Kota, Camat, dan secara khusus kami berdoa bagi pemerintah Desa Tegal Kerta dan Tegal Harum. Bapak berkati para perbekal yang Tuhan telah pilih untuk menjadi pemimpin di tengah-tengah kehidupan masyarakat di kedua desa ini ya Tuhan. Beri hikmat, beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati juga kehidupan keluarga, rumah tangga mereka masing-masing. Kami percaya sungguh bahwa kasih Tuhan akan selalu memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi seluruh gugus tugas COVID-19 dari pusat sampai ke tingkat desa ya Tuhan. Bapak berkati agar usaha mereka untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini boleh disambut baik oleh masyarakat dengan kesadaran untuk mendukung apa yang diusahakan ini ya Tuhan, sehingga penyebaran COVID-19 ini boleh terhenti ya Tuhan, lalu kemudian kami boleh hidup dalam suasana normal seperti sedia kala. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami berdoa bagi seluruh pasien mereka yang terinfeksi dan dinyatakan positif virus COVID-19 ya Tuhan. Bapak berkati proses pengobatan, beri semangat, beri sukacita. Tenaga medis yang bekerja, Tuhan sertai dan berkati. Kami teringat akan saudara-saudara kekasih kami dimanapun mereka berada yang menjadi bagian dari keluarga besar Jemaat GPIB Shalom Denpasar, juga keluarga-keluarga kami pribadi, lepas pribadi, baik yang ada di manapun berada di seluruh penjuru Indonesia ini ya Tuhan. Bapa berkati mereka dalam aktivitas sepanjang hari ini,
dalam tugas dan tanggung jawab, dalam seluruh pelayanan dan juga pergumulan yang mereka hadapi. Kami percaya sungguh. Untuk itu ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan seluruh kerja dan usaha orang-orang yang kami kasihi, bahkan kehidupan jemaat-Mu ini, sehingga biarlah berkat Tuhan boleh mengalir di sana dan mereka boleh menjadi berkat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Seluruh kehidupan kami yang berpertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga, baik itu melalui kata, perbuatan maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun ya Tuhan. Suci, bersihkan dan layakkan kami, lalu sempurnakan kami dengan berkat-Mu. Biarlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan saudara sekalian dari pagi, siang, petang hingga malam nanti, dalam kasih, anugerah, dan penyertaan Tuhan. Amin.